Shalom jemaat Tuhan. Happy Sunday buat kita semua. Welcome to IWCF Church. Dan hari ini sungguh bersuka cita bisa menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama kami di tempat ini. Dan hari ini adalah ibadah yang spesial karena kita sebagai gereja Tuhan bersama-sama merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu izinkan saya juga memberikan selamat hari Paskah buat kita semua. Berikan salam yang hangat buat kanan kiri kalian. Katakan selamat Paskah. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang datang ke tempat ini membawa anak-anak, kami IWCF juga memiliki ibadah khusus untuk anak-anak ya. Letaknya di seberang di Next Gen Hub. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum tahu tempatnya ada di mana, bisa menghubungi tim Asyir. Nanti tim Asyir akan membantu dan mengarahkan Anda serta anak-anak Anda untuk beribadah di tempat itu. Dan sepuasa ibadah, jangan buru-buru pulang. Kita ada fellowship bersama di depan sini maupun di Next Gen Hub. Kita bisa saling berkenalan sebagai keluarga di dalam Kristus di tempat ini. Ya, mari kita membaca ayat kita untuk minggu ini. Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita karena kami boleh ada di tempat ini, boleh bersekutu dengan saudara seiman dan bersuka cita di dalam rumah Allah. Hari ini kami merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan telah mengalahkan maut, Tuhan telah mengalahkan setiap kelemahan, setiap sakit penyakit, setiap kutuk, setiap ketakutan kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir di tempat ini memberkati ibadah kami hari ini, kami pulang dari tempat ini, kami tidak menjadi sama lagi. Kami diubahkan, diperbaharui, dan diberkati. Karena itu Tuhan, kami bersuka cita menyebut nama-Mu ditinggal di tempat ini. Di dalam nama Yesus yang siap untuk beribadah, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri. Katakan kiri kananmu, dia telah bangkit. Dia menembus kita. Come on. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup.
tebus dosaku, untuk kosong berikan dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Katakan ku tak gentar. Kenapa? Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkau yang menyembuhkan dan menyucikan kami, Tuhan. Menyucikan. Thank you Tuhan karena Engkau mati bagi kami. Tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia hidup. Are you ready, church? Come on. Sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kita gentar, come on. Yes, Lord. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Thank you, Jesus. Woo! Katakan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Kami tak akan gentar, tak gentar. karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Come on. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Amin. Sebab dia hidup. Kita gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi dengan imanmu katakan, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oh, thank you, Jesus. Come on, give him shout. Oh, Good morning, church. Are you ready to worship God? yes, come on. Come on, move your body, come on. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy. We're welcome. We know
rejoice, we'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control of the floor. Let your favor pour out. Jesus, Everybody say, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Rejoice and be glad in it. what happened? Happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Behind what happened yesterday, 'cause today there's a Come good on, say, leave behind. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We are so glad, Lord. Masih ketemu puji Tuhan. Come on, give him shout of praise once more. Praise his name. Come on, ICF Kuta Bali. Come on, church. I praise in the valley, I praise on the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered, I praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I'm feeling, I praise when I'm told. I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, I won't be quiet, my God is alive. How will I give the
sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise your name, Lord. Heaven look away, the Son of God was laid in darkness, prepared to lead the way. War and death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the star was rolled away. His perfect love will not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever
sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Come on, lift up your hands and say, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. we sing hallelujah. The Lamb is overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He He's risen. He is alive. He's alive forever. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. is risen. He is alive. He is alive. Oh, Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you for the salvation. Thank you for the cross. Thank you for the grace. Betapa beruntungnya kami Tuhan, dikasihi dan diselamatkan oleh Engkau. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much. Mari jemaat Tuhan, ambil waktu 1-2 menit untuk mengucap syukur kepada Tuhan saat ini dengan doamu. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Thank you God. Thank you Lord. Thank you Jesus. for your love. Thank you Jesus. For your love. Solely Hallelujah. by your grace, oh God. Solely by your grace. Thank you Jesus. Thank you God. Solely by your grace. Thank you Jesus. Tuhan, kami mau mengucap syukur buat hari ini. Kami berterima kasih karena kasih setiamu dan kehadiranmu di tempat ini. Dalam segala perkara Engkau telah berlaku adil dan baik. Bahkan lebih dari cukup, lebih dari itu semua Engkau bertindak dengan sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau lakukan di atas kayu salib. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Mari Roh Kudus, berbicaralah kepada jemaat-Mu. Kami siap mendengar. Dan semua orang katakan amin, amin. Sebelum saudara duduk, mungkin saudara bisa mengatakan selamat Paskah saudara semua. Haleluya, haleluya. I need that. Sebentar ya. Saya mesti benerin make up saya dulu. Ya, haleluya. Wow, selamat Paskah saudara semuanya. Sedikit bertahan atau istilahnya bear with us. AC-nya baru mulai hidup. Sekarang saya baru dapat angin yang segar.
Tema Paskah kita hari ini Beautiful Exchange. Dan kita tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan di kayu salib sungguh-sungguh merupakan sesuatu yang indah. Satu hal yang menunjukkan kasih yang begitu indah. His love is simply beautiful and powerful, isn't it? And there was beautiful exchange on the cross, which is His life for ours. His life for ours. Wow, think about it. Pikirkan itu. Hidupnya dia dan kemuliaannya ganti kita. Ganti hidup kita. Waktu saya memikirkan ini, saya mulai berpikir, really my words cannot describe it in such. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dia berkata, aku berdoa supaya kamu dapat memahami bersama-sama dengan segala orang kudus betapa lebarnya, betapa panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Karena kalau kita dapat memahami itu akan mengubah hidup kita. Itu akan mengubah bagaimana kita berperilaku. Itu akan mengubah bagaimana kita bertindak. Itu merubah bagaimana kita merespon. Dan dikatakan supaya kamu dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala atau seluruh kepenuhan Allah. Amin. Pikirkan itu. Kita mau mengenal kasih Kristus yang begitu panjang, begitu lebar, begitu tinggi dan begitu dalam. Amin. Kita bersyukur hari ini adalah kali kedua kita beribadah di tempat yang baru ini. So masih dalam proses terus, ini akan tambah lama tambah baik. Dan kita bersyukur sekali bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau saudara tahu apa yang terjadi di belakang layar, tentunya saudara akan berkata, wah. Ya semua sekali lagi karena kasih karunia Tuhan. Walaupun kedengarannya klise, tapi itulah kenyataannya, semua karena kasih karunia. Ya tempat ini bisa terjadi. Sekedar informasi aja, tempat ini dulu nightclub atau karaoke, ya sekarang jadi gereja. It's a beautiful exchange, isn't it? Dari nightclub jadi seperti ini. Beberapa hari yang lalu tempat ini masih berantakan, tetapi Jumat kemarin kita bisa pakai. Sekarang kita beribadah lagi bersama-sama di sini. Dari di sebelah sana dengan 120 kapasitas, sekarang kita bisa 300 kapasitas. Ya, Tuhan mengenlarge kapasitas kita, amin. Dan saya rindu bukan hanya Tuhan mengenlarge kapasitas ruangan kita, tapi Tuhan juga memperbesar kapasitas hati kita untuk bisa menerima orang lain, untuk mau keluar dan menjangkau orang lain, untuk mau memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Amin. Jadi bukan hanya gerejanya saja tambah besar, tapi jemaatnya tetap sama. Tapi jemaatnya yang saya rindu untuk bertambah besar dalam kapasitas, dalam kemampuan, dalam keterampilan, dan juga dalam karakter dan kasih kita kepada orang lain. Amin. Nah tentunya pada kesempatan ini kita mau mengapresiasi orang-orang yang telah bekerja keras untuk tempat ini. Amin. Ya. Dan saya mau mengundang Pak Faiko, Pastor Faiko untuk berdiri. Dia adalah project manager kita di belakang. Dan saudari Nidia yang sudah menjadi arsitek dan desainer tempat ini. Saudara akan lihat fasad demi fasad dan semua ini ada maknanya katanya. Luar biasa sekali. Dan saudara Stanley, saya tidak tahu apakah ada di sini yang menjadi kontraktor kita. Saudara Jimmy yang mengurusin soal instalasi sound dan media dan lain-lain. Dan tidak kalah serunya saudara Andre yang ngurus ini itu begitu banyak. Sehingga saya nggak tahu apa yang dikerjain, begitu banyak sekali. Dan tentunya semua anggota tim yang lain yang bekerja dengan masing-masing kapasitas dan kemampuan mereka. Dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Seperti yang Pastor Ku cerita kemarin, seharusnya hari Kamis itu kita datang jam 9. Saya datang jam 11 katanya. Ya, itu karena ada kesalahan komunikasi. Ngeles-ngeles sedikit ya. Ya. Terima kasih Pastorku. So, terima kasih banyak semua teman-teman yang sudah bekerja keras untuk ini. Saya mau mulai dengan satu jokes yang lucu. Seorang bapak sedang mengajarkan anaknya tentang jatuh cinta. Anak kecil.
Terus sampailah mereka membahas cerita tentang cinta. Dan mereka bahas tentang cinta segitiga. Terus anaknya tanya, "Pak, cinta segitiga itu apa?" Bapaknya kaget. Oh, cinta segitiga. Oh, cinta segitiga, cinta segitiga, cinta segitiga. Oh iya itu. Kalau si A senang sama B, B senang sama C, C senang sama D. Begitu kan? Itu kan cinta segitiga. Jadi nggak nyambung gitu. Terus anaknya pikir sebentar, oh pantes. Guru di sekolah minggu juga jangan-jangan sering mengalami cinta segitiga. Soalnya mereka terus menyanyikan lagu itu. Oh, bapaknya kaget. Lagu apa ada cinta segitiga? Itu katanya, Yesus cintaku, ku cinta dia, dia cinta kau. Kayak. I hope saudara nangkep itu. Ya, tergantung akhirnya siapa. Kalau balik lagi ke Tuhan, ya bagus. Kalau Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia, wah itu lain cerita. Well, judul hari ini, khotbah hari ini bicara tentang posisi dan proximity, drama Paskah. Hari ini adalah hari kebangkitan Kristus, hari yang berbahagia buat kita semua. Karena 2000 tahun yang lalu, tidak ada orang yang menyangka bahwa Yesus akan bangkit. 2000 tahun yang lalu tidak ada orang yang menyangka bahwa kisah kematian yang begitu menyeramkan, begitu sadis. Saya mendorong saudara kalau boleh setahun sekali, setahun 2 kali atau lebih sering nonton The Passion of the Christ. Last Supper bagus, The Passion of the Christ is paramount. Nonton The Passion of the Christ, melihat bagaimana begitu sadis, begitu menyeramkannya di Singapura. Film itu dikategorikan M18. Hanya orang di umur di atas 18 tahun boleh nonton. Karena begitu bloody, begitu gross. Tapi yang saya lihat berakhir dengan glorious. Apa yang menyeramkan, apa yang sungguh-sungguh sadis terjadi di sana, endingnya baik, endingnya luar biasa. Dan saya mau berpikir juga dan mungkin menantang saudara bagaimana hidup saudara. Mungkin saudara berkata, waduh hidup saya juga gak lebih jauh dari itu, kurang lebih. Tapi saya mau mengatakan bagaimana endingnya. Apakah saudara akan mengakhirinya dengan baik? Ada banyak drama di dalam hidup ini. Kita perlu belajar meresponi semua drama itu dengan baik. Sehingga endingnya juga baik. Amin. Kita perlu belajar sungguh-sungguh. Bukan hanya mengalaminya, tapi meresponinya dengan baik-baik. How I can end this drama well. Bagaimana saya dapat mengakhiri drama hidup saya yang setiap waktu selalu berganti judul, berganti cerita, tapi tetap intinya sama. Bagaimana saya akan mengakhirinya? Dan dari awal kematian dan kebangkitan Kristus menjadi titik sentral iman percaya kita. Menjadi contoh, teladan bagi kita. Kematian dan kebangkitan Yesus sudah lama dinubuatkan dan digenapi di dalam Kristus. Dan Rasul Paulus dengan yakin menulis kepada jemaat seperti ini. Dia katakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sekali lagi kita harus menghargai dan merayakan, bahkan mensyukuri, bahkan mengingat-ingat kematian dan kebangkitan Kristus itu paramount, itu penting sekali di dalam hidup kita. Tanpa kematian dan kebangkitan Yesus, tidak akan ada kekristenan. Banyak orang berkata, apa semua agama sama saja. Saya berkata, ya setuju nggak setuju. Kalau engkau berkata semua agama sama saja. Karena ada 2 level pengertian agama. 2 level of religion. Pertama adalah pada level moralitas.
Semua agama di level ini mungkin hampir semua sama. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Semua agama mengajarkan menghormati orang tua, menghargai orang lain, dan secara umum memang itulah yang diajarkan agama. Walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Itu pada level moralitas, tetapi langkah selanjutnya yang lebih dalam adalah pada level relationship. Relationship dengan Tuhan Yesus buat orang Kristen. Di level ini semua agama mulai berbeda. Dalam kekristenan, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi faktor fundamental yang membedakan. Kita ambil dua contoh, kita ambil satu perbandingan. Ada dua agama yang mirip dengan kekristenan karena mereka memiliki sejarah yang sama, yaitu agama Yahudi, Judaism, atau Muslim atau Islam, seperti itu. Yang mereka punya sejarah yang mirip. Latar belakang yang mungkin hampir sama. Namun kita dapati tiga agama ini memiliki perspektif dan pengajaran yang sangat berbeda begitu menyentuh karakter Kristus. Tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Agama Yahudi tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Mereka tahu bahwa Yesus ada tapi mereka tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Agama Islam tidak percaya kalau Yesus yang disalib, apalagi yang bangkit dari antara orang mati. Sementara kita sangat percaya sekali bahwa Kristus mati dan bangkit. Bagaimana bisa dikatakan sama? Tidak sama. Pada level moralitas, iya, kita semua melakukan hal yang baik, kita belajar yang baik, tetapi level relationship itu berbeda. Sekarang pertanyaannya buat saudara, pada level mana saudara melakukan aktivitas agama saudara? Pada level moralitas saja atau having relationship with God? Having relationship with Jesus? Agama Yahudi, agama Islam tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sementara kita sangat menyukurinya. Bahwa dia adalah Kristus Tuhan kita. Tidak seperti agama-agama yang lain. Kalau pemimpinnya atau pendirinya, foundernya meninggal, agama itu tetap berjalan terus. Aliran itu tetap berjalan terus. Agama Buddha contohnya, walaupun Buddha Gautama sudah meninggal, agamanya masih ada sampai saat ini. Begitu juga dengan Islam, walaupun Rasul Muhammad sudah meninggal, tetap ada. Sai Baba yang sangat terkenal di beberapa negara dan di Singapura, orangnya sudah meninggal, tetapi alirannya, agamanya tetap berjalan. Tapi tidak demikian dengan kekristenan. Tidak demikian dengan kekristenan. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka tidak ada kekristenan. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada kekristenan. Karena kekristenan tidak bergantung pada pengajaran, tetapi pada pribadi Yesus Kristus. Amin. Bukan kita mengagung-agungkan sekedar pengajarannya baik saja, tapi pribadinya. Pribadi Kristus yang mengubah semua itu. Kuasanya bukan terletak pada pengajaran yang hebat, tapi kuasanya terjadi melalui Roh Kudusnya yang mengalir, yang memimpin umat Kristen. Amin. If Jesus Christ goes, everything goes with him. If Jesus Christ goes, everything goes with him. Sekali lagi, mengutip perkataan Rasul Paulus, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Maka sia-sialah apa yang kita lakukan di sini, terus terang. Saudara panas-panasan hari ini. Sorry seperti itu, tapi ya keadaannya saat ini, tapi kayaknya udah mendingan. Besok saudara datang lagi, atau maksudnya besok minggu saudara datang lagi. Minggu depan saudara datang lagi, minggu demi minggu, dan di tengah minggu saudara harus lakukan ini, itu, dan terus begitu. Kalau Kristus tidak bangkit dari orang mati, sia-sia. Saudara berusaha menjadi orang tua yang baik, saudara berusaha menjadi suami yang baik, saudara berusaha melakukan ini semua. Kalau Kristus tidak bangkit dari orang mati, sia-sia. Sia-sia semua apa yang kita lakukan. Amin. Makanya, pertanyaan saya sekarang, sampai di mana level religion kita? Sampai pada level moralitas saja, ya yang penting baik aja? Atau sungguh-sungguh mau terhubung dengan Tuhan? Mau sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, having relationship with Him, the one and only. Amin. Dan saya belajar having relationship dengan Tuhan itu tidak mudah karena selalu diuji. Relationship kita dengan Tuhan akan selalu diuji
melalui relationship kita dengan sesama. Relationship kita dengan Tuhan selalu diuji melalui relationship kita dengan sesama. Dan relationship kita dengan Tuhan dan sesama selalu diuji melalui drama-drama yang terjadi di dalam hidup kita. Itu sebabnya judul khotbah hari ini adalah posisi proksi drama Paskah. Bagaimana saudara mengakhirinya. Dan saya senang sekali bahwa kita mau belajar dan berkata, Tuhan saya mau mengakhirinya dengan baik. Yesus Kristus di akhir detik-detik hidupnya, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu bicara soal misteri yang terjadi, apa yang Yesus lakukan. Bicara tentang posisi, bicara tentang jabatan, tingkatan, dan status. Posisi bukan hanya memberikan seseorang jabatan atau tingkatan, tapi juga posisi memberikan pujian. Ya, itu bicara juga soal pujian, perhatian, kemudahan, kenyamanan, keamanan, fasilitas, dan privileges lainnya. Begitu saudara punya posisi tertentu, saudara mendapatkan itu semua. Posisi itu memang sangat menggiurkan. Tidak heran banyak orang mengejar posisi. Tapi banyak juga orang yang jatuh dan akhirnya menjauh dari Tuhan karena mengejar posisi. Malaikat Tuhan, Lucifer, jatuh dan jauh dari Tuhan karena mengejar posisi. Dia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Adam dan Hawa juga akhirnya jatuh dan menjauh dengan bersembunyi dari Tuhan karena dia tertipu. Dia ingin posisi, dia ingin menjadi sama seperti Tuhan di dalam pengetahuan. Engkau akan tahu baik dan buruk. Dia tertipu oleh iblis. Isu posisi dan proximity selalu ada dari awal sampai akhir. Dan itu yang Tuhan Yesus mau patahkan. Dan itu yang Tuhan Yesus mau lakukan di dalam hidup kita hari ini. Berbeda dengan Yesus. Yesus lebih memfokuskan diri pada proximity, jarak, kedekatan. Dia merasa sedih kalau orang-orang yang dikasihinya menjauh. Saya tidak tahu apakah saudara merasakan itu, tetapi Tuhan sedih sewaktu kita menjauh. Dimulai drama Paskah, waktu perjamuan terakhir di upper room, suasana mulai tidak biasa lagi. Semua murid sibuk ngomongin soal posisi. Siapa yang bakal duduk di sebelah kanan Yesus? Saya atau kamu? Saya atau kamu? Bahkan Yakobus dan Yohanes pun datang kepada Yesus bilang, Tuhan kalau kamu nanti ini ya, aku duduk sebelah kanan, dia duduk sebelah kiri ya. Mereka sudah ngomong itu, mendengar semua itu, murid-murid yang lain juga tentunya marah. Siapa yang bakal duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri. Dan Petrus juga terjebak dalam perkara itu. Sewaktu dia mulai berpikir, kayaknya saya rasul yang paling dekat dari semua, paling tinggi dari semua. Saya gak perlu mencuci kaki murid-murid yang lain. Yohanes kayaknya, tugasnya Yohanes. Dan Yohanes pun berpikir sama. Saya juga rasanya lebih tua dari yang lain. Kayaknya bukan tugas saya. Yang lain deh. Terus kayak gitu. Sampai akhirnya 12 orang itu siap makan tapi dengan kaki kotor. Yesus melihat itu dibilang, ini bukan yang kita lakukan. Ini bukan sesuatu yang harusnya terjadi. Dan kemudian Yesus karena proximity, kedekatan dan kasihnya kepada murid-murid, dia datang dan dikatakan, mari saya cuci kaki kamu. Sewaktu kita mempertahankan posisi, kita sebenarnya sedang hidup dalam keegoisan. Kita menjadi selfish, hanya memikirkan diri kita sendiri. Sebaliknya, Yesus selalu berpikir tentang kedekatan, kebersamaan. Proximity-nya dengan Yudas membuat dia menjadi sedih karena dia tahu Yudas sebentar lagi akan menjauh dari dirinya. Proximity-nya dengan murid-murid membuat dia merasa sedih dan dia memanggil
3 muridnya, mari berdoa bersama-sama dengan saya, berjaga-jaga dengan saya. 3 murid itu berkata, tuh kan, kita nih ring 1, yang lain ring 2 kayak gitu. Mereka berpikir tentang posisi. Padahal Yesus cuma berkata, mari berdoa bersama-sama dengan saya. Karena Yesus sedang bergumul, memikirkan apa yang bakal terjadi. Bahwa dia akan ditinggalkan semua, dan bahkan dia akan ditinggalkan juga oleh Bapa. Pada waktu Yesus ditangkap, Petrus menyangkal kedekatan dirinya dengan Yesus. Proximity-nya dengan Yesus. Aku tidak mengenal dia. Aku bukan muridnya. Aku tidak tahu dia. Petrus lebih memilih posisi aman. Begitu juga murid-murid yang lain. Pada waktu penyaliban, Alkitab berkata, semua murid, mereka melihat dari jauh. Mereka tidak mau dekat. Mereka melihat dari jauh. Mereka mengambil dan memilih posisi aman. Sementara Tuhan Yesus mendekatkan dirinya semakin dekat dengan Bapa, dengan naik di kayu salib, melakukan kehendak Bapa. Dan tentunya sedih sekali sewaktu saudara berpikir untuk mendekat, orang tersebut justru menjauh dari saudara. Apa yang terjadi dalam pernikahan kalau istri mencoba untuk mendekat dan suami menjauh? Atau sebaliknya, suami mencoba mendekat, istrinya menjauh. Sedih sekali rasanya. Kalau itu terjadi pada saudara belakangan ini, balik. Yuk, jangan pikirkan posisi, pikirkan proximity. Dan pada detik-detik terakhir Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau menjauh daripada aku? Why? Dan kita tahu jawabannya, karena dosa. Dosa selalu menjauhkan kita dari Allah. Tuhan Yesus yang tiada berdosa dibuat berdosa pada waktu itu karena kita. Sehingga ia dijauhkan dari Bapa. Supaya kita yang berdosa didamaikannya dan dibawanya dekat kepada Bapa. Bagaimana dengan saudara saat ini? Apakah saudara mencoba mempertahankan posisi atau saudara berkata, saya mau dekat. Saya mau dekat dengan Tuhan. Kalau saya harus korbankan semua, saya korbankan. Jangan sampai kita terjebak, tertipu, sehingga kita jadi salah posisi. Amin. Dari sejak awal, Tuhan Allah ingin dekat dengan umatnya. Dari sejak awal, dari sejak penciptaan. Meskipun Adam jatuh dalam dosa, Tuhan mencari mereka. Tuhan ingin dekat dengan mereka. Dan Tuhan selalu kerjakan itu. Di perjanjian lama dan di perjanjian baru sampai akhirnya. Bagaimana dengan kita? Dramanya terus dimulai. Pagi ini, saya tidak tahu 2000 tahun yang lalu kira-kira jam berapa. Kubur kosong. Maria, Yohana, Salome, semua datang ke kubur dan lihat kosong. Mereka kaget, mereka histeris, mereka panik. Tuhan hilang. Semua bingung. Petrus dan murid-murid juga datang lihat betul kubur kosong. Pertanyaannya, apa pikiran mereka pada waktu itu? Sedih karena tubuh Yesus hilang? Bingung, kok bisa begini? Tidak percaya, mana mungkin sih orang mati jalan atau lari, tapi kenyataannya kuburnya kosong. Apakah bergembira? Yeay, kuburnya kosong, kayak kita nyanyikan tadi. Apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu. Waktu itu Petrus mungkin sudah bilang, aduh capek. Capek 3 hari ini benar-benar gue capek. Gue benar-benar capek.
roller coaster emosi, melihat semua apa yang terjadi 3 hari belakangan. Petrus sudah bilang, I don't know what to do. Saya capek. Dan dia cuman ya whatever will be lah. Capek. Ada rasa malu, ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa macam-macam. Mixed feeling kata orang zaman sekarang. Gak tahu apa yang mesti dilakukan. Itu yang terjadi dengan Petrus. Sampai akhirnya Tuhan Yesus datang berjumpa dengan dia. Dan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan Yesus berkata 3 kali. Bertanya 3 kali. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Di mana posisi saudara saat ini? Apakah saudara seperti Petrus dan berkata, aku capek, aku lelah. Atau saudara berkata, aku mengasihi engkau Tuhan. Dan sewaktu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Dan saudara berkata, iya Tuhan, baik Tuhan. Di mana posisi hati dan iman saudara saat ini? Sewaktu kita mempertahankan posisi, kita akan kehilangan proximity dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Sebaliknya sewaktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita mendapatkan posisi di dalam Tuhan. Alkitab berkata di Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 11. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus tidak mempertahankan posisinya. Dia tidak mempertahankan jabatannya, titelnya, atau apapun. Dia bilang, I let go everything so I can do my Father's will. Saya letakkan semua itu supaya aku bisa melakukan kehendak Bapa. Dan kehendak Bapa sampai mati di kayu salib pun, I'll do it. Ayat 9, itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Wow. What a beautiful exchange. Sewaktu kita bisa let go our position and say, Lord, it's yours. What a beautiful exchange. Pertama, Tuhan memberikan hidupnya kepada kita. He gave His life to us. Dan sekarang saya rasa yang kedua, He offers His attitude to transform us. Dia bilang, kalau engkau mau berubah, ini attitude-nya, ini resepnya. Change your position. Get closer to me. Mendekat padaku, maka aku akan mendekat pada engkau. Mendekat padaku, kau akan lihat apa yang terjadi sesungguhnya. Mendekat padaku dan kau akan rasakan kuasa. Mendekat padaku, maka engkau akan tahu arti kasih. Mendekat padaku, maka aku akan mentransformasi pernikahanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, pelajaranmu, apapun. Ini bukan prosperity gospel, tapi Tuhan melakukan segala perkara untuk kebaikan kita. Amin. Mari kita datang pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku akan melepaskan semua posisi lamaku.
yang aku pegang, yang aku sukai, yang aku inginkan, yang aku selalu banggakan. Aku mau datang kepada Engkau. Mari kita ambil waktu mengizinkan Roh Kudus untuk berbicara dalam kita. Meneguhkan karya kematian dan kebangkitannya. Apa yang Ia lakukan di kayu salib. Dan melalui kebangkitannya kita semua diubahkan. Thank you, Jesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Ku hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya undang saudara semua bangkit berdiri. Mari kita katakan pengakuan iman kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Karena ku tahu, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Benar, Tuhan. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami akan berarti. Hidup kami akan menjadi lebih baik karena Engkau. Engkau bangkit, Engkau menunjukkan kuasa-Mu, Engkau mematahkan maut, Engkau mengalahkan dosa. Supaya kami bisa melakukan hal yang sama, bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala kemungkinan boleh terjadi. Nothing is impossible with you. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku mau berdoa buat jemaat-Mu. Kerjakanlah apa yang sudah Engkau kerjakan. Dan teruskanlah Tuhan. Sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih dan terima kasih banyak. Mari jemaat Tuhan terima berkat yang daripadanya. Kiranya persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Dan kuasa kebangkitannya
mentransformasi hidup kita. Sehingga kita tidak perlu lagi takut akan hari esok. Karena Dia ada beserta dengan kita. Dia Immanuel, Allah yang beserta dengan umatnya. Oleh sebab itu pulanglah dengan damai sejahteranya. Pulanglah dengan iman. Pulanglah dengan sukacita. Ia selalu beserta. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua orang percaya katakan, amin, 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 amin. Terima kasih saudara semua.